video kali ini, kita akan membahas mengenai kelas Echinode, yang merupakan salah satu kelas dari film Echinodermata. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Vertebrata Air pada semester 3 dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura. Echinode yang biasa kita kenal dengan landak laut atau disebut juga bulu babi merupakan hewan laut yang berbentuk bundar dan memiliki duri pada kulitnya yang dapat digerakkan. Binatang ini terbagi menjadi sekitar 950 spesies dan dapat ditemukan mulai dari daerah pasang surut sampai di kedalaman 5.000 meter. Selanjutnya yaitu ciri-ciri morfologi dan anatomi. Memiliki bentuk tubuh secara morfologi sangat sederhana, yaitu bulat, tidak memiliki lengan atau tangan, dan hanya mempunyai duri-duri yang panjang, di mana duri-duri tersebut membantu dia untuk bergerak ke segala arah. Jadi duri-duri yang melekat di sini ada usikel-usikel berupa lapisan-lapisan kapur tempat melekatnya duri-duri tadi, yang dimana pelekatan parusikel ini merupakan tempurung keras daripada duri babi. Permukaan tempurung terdapat penjualan tempat menempelnya duri tadi. Pada kelas Echinode ini ada dua macam duri yang bisa kita lihat, ada yang durinya panjang dan ada yang durinya pendek. Kalau kita lihat dari penampakannya di sini, terlihat bahwa anus itu ada di bagian atas tubuh, sedangkan di bagian bawah itu adalah mulut yang disebut oral, dan bagian atas yang disebut aboral, atau bagian oral yang dekat dengan mulut dan bagian aboral yang dekat dengan anus. Pada bagian mulut ini dilengkapi dengan gigi yang sangat tajam, dan gigi inilah yang mengambil makanan dan menghancurkan makanan dengan gigi-giginya. Kemudian dari gambar di atas ini, pada bagian gigi, pada penampakan dari bawah itu untuk mulut dan penampakan dari atas untuk anus. Ya, jadi kita lihat pada gambar ini semua organ yang ada umumnya terletak di bagian dalam yang diselimuti oleh tempurung. Jadi tempurung ini ada di bagian luar, dan ini adalah lapisan yang agak keras yang fungsinya itu untuk melindungi bagian-bagian dalam yang agak lunak. Nah, untuk duri-duri tadi sudah dikatakan bahwa dia bisa bergerak ke segala arah karena adanya organ penghubung, di mana jika adanya sinyal dari luar, maka dia akan merespon dan kemudian menggerakkan duri-durinya ini ke arah yang adanya signal tadi. Nah, perlu diketahui bahwa pada film Echinodermata itu ditandai dengan adanya saluran pembuluh air yang dikenal dengan sistem vaskular, di mana pada sistem vaskular ini akan masuk melalui sebuah celah yang kita sebut dengan madreporet. Madreporet ini yang biasanya dekat dengan anus dan bergerak untuk memasukkan air, di mana ada saluran yang disebut ring kanal ketika air masuk melalui saluran madreporet tadi. Kemudian air-air ini akan disalurkan ke bagian-bagian tertentu. Lalu di situ terdapat lateral kanal. Setelah dari lateral kanal, dia akan dihubungkan ke radial kanal. Nah, kemudian radial kanal ini akan masuk ke bagian-bagian yang disebut dengan radial oskural. Radial oskural ini yang kemudian akan membantu dia untuk bergerak. Selanjutnya untuk bagian pencernaan, cara makan dan kebiasaan makannya. Sudah kita katakan bahwa mulutnya itu terletak di bagian bawah. Kenapa dia berada di bagian bawah bukan di bagian atas? Karena hewan ini mengambil makanan pada posisi di bagian bawah dan dia bukan memfilter atau menyaring makanan, karena kalau dia menyaring makanan
maka semestinya mulut itu ada di bagian atas. Hanya saja karena dia ini mengambil makanan atau sisa-sisa makanan yang ada di bagian bawah, maka semestinya mulut ada di bagian oral atau bawah sehingga tidak kesusahan untuk mendapatkan makanan. Saluran pencernaan dari hewan ini terbilang cukup lengkap, yang dimulai dari mulut, ada esofagus, perut, usus panjang yang melingkar-lingkar, diakibatkan karena proses pencernaan yang panjang yang kemudian diurai dan dicerna. Bulu babi ini biasanya memakan ganggang, hewan sesile, atau biasa memakan hewan yang berada di sekitarnya, dan bangkai sebagai pemakan detritus, atau bahkan dia bersifat deposit feeder. Selanjutnya adalah siklus hidup. Dimulai setelah pembuahan, telur menetas menjadi larva Echinopluteus. Jadi, pada fase itu dia simetri bilateral, yaitu hidup sebagai plankton. Artinya, pergerakannya selalu ditentukan oleh arus dan kemudian melayang di atas perairan. Setelah dia hidup beberapa bulan menjadi plankton, maka dia akan turun ke substrat dan mengalami metamorfosis menjadi simetri radial. Kemudian dia akan hidup sebagai bentos, yaitu hewan yang hidup di dasar perairan. Umur dari organisme ini cukup panjang, yaitu dapat mencapai 30 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi dari Echinoidea. Pembuahan terjadi di luar tubuh, induk jantan membuahi telur-telur dari induk betina. Telur bulu babi dibungkus dengan semacam gelatinous yang biasa disebut dengan jelly coat. Terbentuklah embrio. Anakan bulu babi akan mempunyai tentakel, duri, dan pedicelaria. Kemudian ada juga sistem pencernaan, yaitu Lentera Aristoteles terdiri dari 5 buah gigi yang berfungsi seperti mulut dan gigi yang bertugas mengambil, memotong, dan menghaluskan makanan. Esofagus, usus halus, usus besar, dan anus tersusun melingkari Lentera Aristoteles. Dan juga adanya sistem saraf, di mana sistem sarafnya terdiri atas cincin saraf utama dan tali saraf pada bagian lengannya. Selanjutnya habitat Echinodea. Echinodea dia biasanya hidup di ekosistem terumbu karang, zona pertumbuhan alga, dan lamun, dan juga ditemukan pada daerah intertidal sampai kedalaman 10 meter dan merupakan penghuni sejati laut dengan batas toleransi salinitas antara 30 sampai 34%. Selanjutnya sistem ekskresi. Salah satu di antara keping genital yang berukuran paling besar merupakan tempat bermuaranya sistem pembuluh air atau waste vascular system, yang merupakan ciri khas yang berfungsi dalam pergerakan makan, respirasi, dan ekskresi. Selanjutnya sistem respirasi. Echinodea dia memiliki kaki tabung yang memiliki banyak fungsi. Salah satunya sebagai organ respirasi dan tempat pengeluaran air dari tubuh. Air masuk melalui madreporit menuju saluran batu dan keluar melalui saluran pada kaki tabung.